Kita berdoa dulu ya. Salsa, silakan pimpin doa, Nak. Dimulai. Hadir, Bu. Syakila Lestisha. Hadir, Bu. Rifki Zalni. Hadir, Bu. Arfan Fahri Ramadan. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir-hadir semua ya anak-anak ibu. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari bagaimana peradaban Arab pra-Islam. Siapa yang tadi malam belajar? Bagus. PR-nya udah dibikin, Nak? Sudah, Bu. Bagus. Nah, sekarang siapa yang tahu hari ini kita mempelajari apa? Ya, Salsa? Kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Betul, berarti Salsa tadi malam belajar ya. Pintar. Tepuk tangan untuk Salsa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mengetahui letak geografis Jazirah Arab pra-Islam. Kemudian, kita akan mengetahui sebab-sebab terjadinya kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kita akan mempelajari bentuk-bentuk keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian, kita juga akan mempelajari tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai positif dari kajian sejarah Arab pra-Islam. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang geografis Jazirah Arab pra-Islam. Coba perhatikan gambar berikut. Siapa yang tahu ini peta apa? Peta Arab. Betul, ini adalah peta Jazirah Arab. Dan siapa yang bisa menunjukkan kepada ibu yang mana letak Jazirah Arab? Ya, Salsa, silakan maju ke depan. Nah, tunjukkan sama teman-teman. Iya, betul. Pada gambar ini, dari Syam sampai ke Madinah merupakan letak geografis Jazirah Arab. Jadi, Syam, Irak, Madinah, Mekah, Yaman, Hadratut, dan Oman merupakan wilayah di Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau Arab. Jadi Jazirah Arab adalah pulau Arab. Ya, pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai pulau Arab itu dengan simbol jazirah yang artinya adalah semenanjung. Kemudian dilihat dari peta, Jazirah Arab berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Kira-kira bagaimana iklim di Jazirah Arab, Nak? Tunjuk tangan. Iya, saya kira. Sangat panas, Bu. Iya, betul. Secara umum, iklim di Jazirah Arab sangat panas dan yang paling panas dan paling kering di muka bumi. Wilayah Arab yang daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan paling tenang adalah daerah Tihamah. Sedangkan wilayah Jazirah Arab yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci. Apa saja itu, anak-anak? Dua kota suci di daerah Hijaz? Madinah. Iya, betul. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah merupakan kota suci yang terdapat di daerah Hijaz. Di wilayah Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang disebut dengan Peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Zam-Zam. Iya, yang disebut dengan air Zam-Zam. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu daerah Yaman atau wilayah Yaman.
Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam pada masa tersebut. Penduduk Yaman termasuk penduduk yang telah maju. Namun sering terjadinya peperangan sehingga banyak bangunan yang hancur dan musnah. Kemudian bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian yang besar. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, Fahri? Arab al-Ba'idah, Arab al-Aribah, Arab al-Mustaribah. Betul, yang pertama adalah Arab al-Ba'idah, yang kedua Arab al-Aribah, dan yang ketiga adalah Arab al-Mustaribah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kondisi sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Coba tunjuk tangan. Ya, Salsa? Zaman kebodohan. Iya, betul. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Hal ini dikarenakan dalam waktu lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu juga tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Akibatnya masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah. Keadaan masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka bisa berbuat seenaknya sendiri. Kemudian Islam muncul yang tidak lain merupakan upaya dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kemanusiaan pada saat itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira pada gambar pertama apa yang terlihat? Pertengkaran. Iya, gambar yang pertama adalah gambar tentang perkelahian atau pertengkaran. Kemudian gambar kedua, Main judi. iya, gambar yang kedua ini menunjukkan orang yang sedang bermain judi. Gambar yang ketiga, Berperang. gambar yang ketiga lebih tepatnya adalah tentang perbudakan yang terjadi pada masa masyarakat Arab pra-Islam. Yang keempat, Menyembah berhala. iya betul. Pada gambar keempat ini terlihat masyarakat Arab yang sedang menyembah berhala. Gambar yang terakhir, Meminum alkohol. iya betul. Pada gambar terakhir ini dapat kita lihat orang yang sedang mabuk-mabukan. Jadi dari gambar-gambar yang telah Ibu tunjukkan tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk-bentuk keadaan sosial budaya masyarakat pra-Islam yang pertama, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab pra-Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala tadi. Mereka tidak mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan menyembah patung yang mana tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang kedua, apa ini anak? Suka bermain judi. Iya, masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu adalah orang yang suka bermain judi. Kemudian yang ketiga, ini apa? Meminum alkohol atau bermabuk-mabukan. Iya, masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu suka meminum alkohol dan mabuk-mabukan. Yang keempat, lebih parahnya lagi, masyarakat Arab pra-Islam pada zaman dahulu mereka menguburkan anak-anak perempuannya secara hidup-hidup karena anak-anak perempuan yang baru lahir tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Yang kelima, adanya sistem perbedaan kelas atau kasta, di mana para bangsawan bisa berlaku semena-mena kepada budak mereka. Selanjutnya, budak dilakukan secara tidak manusiawi, mereka dianggap binatang, dianggap barang, bahkan mereka juga diperjualbelikan. Kemudian, bentuk kesenian masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu adalah syair. Syair merupakan seni yang paling indah pada saat itu dan amat dihargai oleh bangsa Arab, sehingga seorang penyair memiliki kedudukan yang sangat
Kaisar pada saat itu. Nah, siapa nih yang mau menyebutkan kepada ibu apa saja tantangannya? Ya, Sajila, silakan nak. Disebut sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tepat. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Nah, betul. Tantangan yang pertama yaitu karena disebut sebagai zaman kebodohan atau zaman jahiliyah, masyarakat Arab pada saat itu tidak mau menggunakan akal sehatnya atau akal pikirannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan yang menciptakan mereka. Kemudian siapa yang mau menyebutkan tantangan kedua? Tunjuk tangan, nak. Iya, Salsa, silakan, nak. Terjadinya persaingan antar suku yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani marga. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Iya, betul. Tantangan yang kedua adalah terjadinya persaingan antar suku yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, sehingga terjadinya peperangan yang mengakibatkan mereka bertengkar. Bagus. Nah, terakhir kita akan membahas tentang nilai-nilai positif kajian sejarah sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu. Selain banyaknya keburukan yang dilakukan oleh masyarakat Arab, mereka pun juga memiliki karakter baik yang dapat kita tiru tentunya. Siapa yang dapat menyebutkannya? Tunjuk tangan. Ya, Salsa, apa yang pertama, nak? Dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih utuhnya itu untuk menghormati tamunya. Iya, betul. Yang pertama, sifat baik dari masyarakat tersebut adalah dermawan, dan orang Arab sangat suka jika disebut dermawan. Yang kedua, siapa yang mau menyebutkannya? Iya, nak. Suka menepati janji. Bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar. Iya, betul. Masyarakat Arab pada saat itu adalah orang yang suka menepati janji. Kemudian yang ketiga, Iki sebutkan, nak. Memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Betul. Yang ketiga, mereka memiliki tekad yang kuat. Selanjutnya yang keempat, bacakan Fahri. Menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Iya, betul. Yang keempat adalah masyarakat Arab, orang yang suka menjaga harga diri mereka. Yang kelima, sebutkan, Salsa. Teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Iya, betul. Masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu orang yang teguh dalam pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, Syakila. Dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab
jujur dan suka berkata benar. Iya betul, masyarakat Arab pada saat itu orang yang dapat dipercaya dan biasanya suka berkata jujur ataupun benar. Dan yang terakhir apa anak-anak? Memiliki cita rasa seni yang tinggi. Kehidupan sosial bangsa Arab pada masa itu terkenal dengan adanya syair-syair Arab. Nah betul, kehidupan kesenian masyarakat Arab pada saat itu sangat dikenal dengan sebutan syair. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dihargai serta dimuliakan oleh bangsa Arab itu sendiri. Jadi sudah paham nak apa-apa saja nilai positif yang dapat kita ambil dari kajian sejarah ini? Sudah Bu, paham? Paham, Bu. Bagus. Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang kajian kondisi sosial budaya masyarakat Arab Kaisar, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawabnya tunjuk tangan ya. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Paham? Paham, Bu. Bagus. Pertanyaan yang pertama. Apa yang disebut dengan zaman jahiliyah? Iya Fahri? Zaman kebodohan, Bu. Iya betul. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Tepuk tangan untuk Fahri. Pertanyaan yang kedua. Di wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci. Sebutkan kedua kota suci tersebut. Siapa yang mau jawab? Ya Salsa? Madinah dan Mekah. Iya, Mekah dan Madinah merupakan 2 kota suci yang terdapat di wilayah Hijaz. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar. Siapa yang bisa menyebutkannya tunjuk tangan? Iya Syakila? Arab Al-Baidah, Bu. Iya. Arab Al-Aribah. Iya. Arab Al-Mustaribah. Iya. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian besar. Yang pertama adalah Arab Al-Aribah, yang kedua Arab Al-Baidah, dan yang terakhir adalah Arab Mustalibah. Pintar ya anak-anak Ibu, tepuk tangan semuanya nak. Nah, kemudian Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jazirah dalam bahasa Arab artinya pulau. Jadi Jazirah Arab berarti pulau Arab. Kemudian iklim di Jazirah Arab sangat panas dan teramat panas dan paling kering di muka bumi. Kemudian bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian bangsa yang besar. Yang pertama Arab Al-Baidah, Arab Al-Aribah, dan Arab Mustalibah. Kemudian kehidupan bangsa Arab pada saat itu disebut sebagai zaman kebodohan atau zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Kemudian bentuk-bentuk keadaan sosial budaya masyarakat Arab Kaisar seperti yang telah anak-anak Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, mereka suka berkelahi. Yang kedua, masyarakat Arab itu suka berjudi. Yang ketiga, mereka juga suka menyembah berhala. Yang keempat, masyarakat Arab juga orang yang suka bermabuk-mabukan. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk keadaan sosial budaya masyarakat Arab Kaisar pada saat itu. Kemudian, tantangan sosial budaya yang dihadapi masyarakat Arab Kaisar pada saat itu yang pertama, karena disebut sebagai zaman kebodohan, masyarakat Arab Kaisar tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjadinya persaingan antar suku yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Yang terakhir, kita juga dapat mengambil nilai-nilai positif dari kajian sosial budaya masyarakat Arab Kaisar. Karena selain memiliki sifat keburukan, mereka juga memiliki sifat atau karakter yang baik. Contohnya tadi dermawan, suka menepati janji, memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri, dapat dipercaya, dan lain-lain. Sampai di sini paham nak? Paham, Bu. Bagus, berarti pembelajaran hari ini telah selesai ya. Kemudian jangan lupa untuk mengulangi materinya kembali di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Bagus, dengan kita mengulang pembelajaran tentunya kita akan lebih memahami pembelajaran tersebut. Kemudian marilah kita
tutup pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.